Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mohon maaf kalau selama ini mungkin baru materi, ya nggak apa-apa. Kita di kecakapan antar personal. Di sini kita akan bicara dengan dimulai dengan ada kata-kata negosiasi. Nah, ini belum kan? Halo, belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Komunikasi dalam negosiasi. Nah, di sini teman-teman pasti kan apa sih negosiasi? Mungkin pernah dengar dan sering melakukan mungkin. Tapi secara teoritis mungkin belum begitu paham. Di sini saya akan coba terangkan tentang negosiasi dulu, bahwa pengertian dari negosiasi di sini adalah pembicaraan dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kesepakatan, untuk mengatur atau untuk mengemukakan. Nah, jadi kalau negosiasi di sini intinya ada komunikasi antara satu orang dengan orang lain, ya, untuk apa? Untuk adanya suatu kesepakatan, atau untuk mengatur sesuatu, atau untuk mengemukakan sesuatu, ya. Nah, di sini menurut Phil Baguley di sini bahwa kegiatan yang dilakukan negosiasi di sini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati, ya, dan diterima oleh kedua belah pihak, dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Jadi, maaf, Pak. Ya. Untuk PT-nya nggak muncul. Oh, nggak muncul. Untuk PPT-nya nggak Sorry. muncul. Bentar. Sorry. Belum di-share ya? Ya, Pak, nggak ada share screen. Ini muncul nggak? Muncul. Oke, sip. Muncul ya. Nah, ini yang tadi yang dikatakan oleh Bagule ini, bahwa kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak, ya, dan menyetujui apa yang dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Maksudnya di sini kenapa ada kuning di sini, bahwa tujuan negosiasi ini adalah mendapatkan suatu kesepakatan atau disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak. Jadi kalau tidak sepakat ya belum bisa dikatakan negosiasi. Jadi harus sepakat dan diterima oleh kedua belah pihak. Jadi kalau udah sepakat, otomatis secara langsung tidak langsung kedua belah pihak menerima kesepakatan itu. Kalau ada yang tidak menerima berarti belum sepakat atau belum dikatakan negosiasi. Ya, berarti ada yang dirugikan salah satunya. Oke, di sini ada pengertian lain bahwa negosiasi adalah suatu proses yang dimulai ketika suatu pihak menganggap bahwa pihak lain itu memiliki pandangan, sikap, anggapan yang berbeda, ya, terhadap hal-hal yang merupakan interest atau kepedulian dari pihak lain. Ya, kenapa ada negosiasi? Karena tadi adanya pandangan yang atau sikap, anggapan yang berbeda. Kalau udah anggapannya sama dan pandangan sama, ya tidak harus ada lagi negosiasi. Adanya negosiasi karena tadi pandangan dan sikapnya atau anggapannya masih berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, jadi itu perlu adanya negosiasi. Kemudian yang berikutnya bernuansa konflik yang dapat bersifat destruktif atau konstruktif. Ya, maksudnya di sini bernuansa konflik di sini misalnya begini, contoh sederhananya, salah satu dari teman-teman ini misalkan mau pulang ke rumah setelah kuliah. Anggap aja
yang punya nasi Padang lah, ya. Itu mau pulang, buru-buru, ya. Ternyata pas lagi di jalan itu nyenggol motor yang lagi berhenti ceritanya. Nyerempet lah. Nah, pastikan yang punya motor itu kan tidak terima. Istilahnya adalah suatu ancaman atau suatu perselisihan lah, di situ terjadi konflik namanya. Otomatis kan si yang punya motor merasa, loh kok ini jalan kan besar, kenapa nyerempet motor saya gitu. Tolong ini gimana ininya apa namanya tanggung jawabnya. Nah, akhirnya si yang punya Padang itu berhentilah di situ dan mengadakan komunikasi sama yang punya motor. Disitulah terjadi negosiasi. Ya sudah, saya merasa salah karena saya teledor bawa motor. Tapi saya juga merasa benar karena Anda nyimpen motor parkirnya di terlalu nengah ke jalan. Jadi saya keserempet sama saya. Nah, jadi sama-sama ada kesalahan dan sama-sama ada apa ya, yang kebaikannya. Akhirnya disitulah terjadi negosiasi. Ya sudah gini aja deh, Mas, itu saya akan tanggung jawab, tapi saya tidak merasa bersalah penuh karena saya juga menyalahkan Mas karena parkirnya terlalu nengah. Sedangkan saya kan lagi di jalan, tapi saya bertanggung jawab dengan tergoresnya motor, misalkan berapa nih kira-kira, ayo sama-sama ke bengkel, harganya misalkan 400.000. Oke lah, saya karena saya juga motor saya juga rusak, kata yang Padang itu, akhirnya ya udah 200.000 deh saya bayar. Nah, itu adalah suatu negosiasi, ya. Jadi negosiasi karena adanya konflik tadi, terjadi sesuatu di tengah jalan, ya. Atau mungkin juga teman-teman bisa menjadi negosiator. Kalau negosiasi itu kerjaannya, kalau orangnya negosiator. Misalkan si A dengan si B itu berselisih tentang salah satu, berbeda paham tentang salah satu apalah kejadian. Nah, teman yang si C itu jadi negosiator, jadi penengah, ya harus menyelesaikan masalah kedua antara temannya itu A dan B itu supaya damai lagi. Nah, itu adalah negosiator karena adanya konflik, ya. Baik, kita lanjut di berikutnya bahwa ada beberapa karakteristik negosiasi di sini. Yang pertama, senantiasa melibatkan orang, ya. Sorry, suara saya jelas nggak kira-kira? Jelas, Pak. Jelas, ya. Jelas. Ya, di sini ada senantiasa melibatkan orang. Sudah jelas, kalau kita bernegosiasi otomatis bernegosiasi sama orang. Kalau teman-teman bernegosiasi sama barang benda mati, ya orang berpikir teman kita ini kok kurang nih pemikirannya, atau salah nih, atau apa gitu ya. Karena yang namanya negosiasi itu harus sama orang. Karena adanya komunikasi, tidak mungkin bernegosiasi sama benda mati atau hewan, ya. Jadi di sini senantiasa melibatkan orang. Yang kedua, negosiasi memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik seperti yang tadi dicontohkan. Ada menyerempet motor lah, ada cekcok gara-gara satu hal lah atau apa, banyak di sini. Yang ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, ya. Jadi maksudnya pertukaran sesuatu di sini contohnya gini. Ada si penjual bakso dengan si penjual kelapa muda lagi berhenti karena jualannya kan muter-muter ya, karena jualannya portable gitu, jadi tidak di tempat, capek jadi berhenti beristirahat. Nah, si jualan kelapa muda itu pengen bakso. Nah, akhirnya bernegosiasi tuh sama yang jualan kelapa muda, dengan jualan bakso. Bakso, saya pengen bakso, kamu mau kelapa muda enggak? Gimana kalau kita tukeran? Nah, jadi intinya negosiasi, di situ terjadi negosiasi.
kata yang tuan bakso, ya udah kamu makan bakso, saya bayarnya dengan kelapa muda. Gimana? Ya udah. Nah, berarti di situ ada satu bentuk negosiasi atau pertukaran sesuatu. Itu boleh-boleh aja, ya. Atau mungkin teman-teman bernegosiasi, ya udah saya kerjakan kamu PR-nya atau tugasnya, tapi kamu traktir saya makan ya. Nah, itu salah satu negosiasi, ya. Kemudian yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka. Ya, maksudnya sebetulnya negosiasi di sini bisa berbentuk tatap muka, bisa juga lewat virtual. Salah satu contoh lewat virtual, misalnya saya lewat WA bernegosiasi sama teman-teman, gimana kalau hari ini kuliahnya daring karena ada suatu hal. Nah, itu salah satu bentuk negosiasi lewat virtual atau tidak tatap muka. Nah, tapi kalau yang dengan tatap muka, ya kayak contohnya misalkan kemarin saya waktu pertama ketemu teman-teman di kelas, negosiasi tentang waktu, tentang ada informasi ini itu. Nah, itu negosiasi. Nah, kalau di karakteristik di sini, hampir selalu berbentuk tatap muka, itu maksudnya kalau negosiasi berbentuk atau dengan tatap muka akan lebih, hasilnya akan lebih valid ketimbang dengan negosiasi lewat dunia maya atau negosiasi lewat handphone atau dengan WA atau dengan email atau dengan VN atau dengan PC, ya. Jadi akan lebih, hasilnya akan lebih lebih bermakna kalau negosiasi itu dilakukan dengan face to face atau dengan tatap muka, akan lebih kelihatan, apalagi kalau bernegosiasi tentang transaksi jual beli, ya. Misalnya Jumar mau ngejual handphone sama siapa ya, di sini ada. Nah, Jumar harus ketemu orangnya, misalkan dengan si A, dengan bawa handphonenya. Nih handphone saya akan dijual 1 juta. Gimana, kamu mau beli nggak? Saya lagi butuh uang nih buat membantu adek. Nah, yang si B, waduh saya nggak punya uang, hanya punya 900. Gimana kalau 900? Karena saya nggak punya uang untuk 1 juta misalnya. Akhirnya karena di situ ada negosiasi, nah Jumar itu menurunkan harga jadi 9,5. Yang beli menaikkan harga jadi 9,5. Jadi ketemulah harga di 950.000. Itu bentuk contoh negosiasi yang bertatap muka. Jadi langsung kelihatan. Setelah itu dilanjut dengan negosiasi lewat virtual, ya boleh-boleh aja karena udah diawali dengan tatap muka. Nah, kemudian yang kelima, biasanya menyangkut hal-hal di masa depan. Ya, maksudnya kalau teman-teman misalnya bernegosiasi, otomatis kan negosiasinya dari mulai sekarang ke depan. Nggak mungkin yang sudah berlalu dinegosiasikan lagi, ya nggak mungkin. Tapi mungkin juga ada, kira-kira contohnya apa tuh? Misalnya ada negosiasi tapi di masa atau ke belakang. Coba ada yang bisa memberikan opini enggak? Kira-kira apa? Contoh sederhana lah. Kalau ada negosiasi di masa-masa yang sebelumnya. Ada yang mau nyoba? Oke, enggak ada. Berarti contohnya gini. Kalau teman-teman punya piutang, tahu piutang? Ada yang tahu nggak piutang itu apa? Meminjamkan uang, utang. Utang yang ngutangin. Oh, yang utang. Iya, iya. Ini jurusan apa sih? Teknik informatika. Nah, teknik informatika tapi paham dengan orang ekonomi ya. Jadi piutang di sini yaitu orang yang mempunyai tagihan, atau piutang itu tagihan, atau bisa meminjamkan, bisa menjual dengan kredit, bisa hal-hal yang lain. Nah, contohnya misalkan
teman-teman punya piutang, punya tagihan sama si A. Udah 5 bulan nggak bayar-bayar. Nah, berarti kan tidak mungkin lah utang itu dianggap lunas. Akhirnya diungkit, dinegosiasi ulang. Gimana nih? Udah 5 bulan belum bayar. Bisa nggak bayar minggu depan? Atau kapan siapnya? Kapan punyanya? Karena saya uang itu bukan uang nganggur bahasanya. Uang itu uang yang buat bayar SPP saya misalkan. Nah, disitulah terjadi negosiasi di masa yang telah lalu. Ya, karena memang itu berkaitan dengan utang piutang, misalkan atau jual beli dengan utang piutang, dengan kredit. Karena kalau dengan cash nggak mungkin diulang lagi. Pasti yang menyangkut masih ada sangkutan. Nah, itu adalah salah satu contoh negosiasi ke hal-hal yang di ke belakang. Sedangkan negosiasi yang berkaitan dengan menyangkut ke masa depan, yaitu negosiasi yang nanti akan dilakukan. Misalnya tadi jual beli, misalkan untuk tatap muka berikutnya, misalkan kayak kemarin bernegosiasi gimana kalau perkuliahan sekarang itu diganti dengan ikut webinar. Nah, itu negosiasi sebetulnya ke depan. Ya, salah satu contohnya begitu. Kemudian yang berikutnya, ujung dari negosiasi adalah kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Ini adalah target sasaran dari negosiasi. Jadi apapun bentuknya, bentuk apapun dalam arti baik itu negosiasi dalam transaksi, negosiasi dalam waktu, negosiasi dalam materi, negosiasi dalam hal-hal yang lain, itu ujung-ujungnya adalah untuk mengadakan atau untuk supaya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Ya, contohnya misalkan tadi jual beli, akhirnya ada kesepakatan, oke, saya beli barang kamu, tapi saya punya uang sekian. Oke, jadi deal. Uangnya ditransfer, barangnya dipaket, bisa. Atau ketemu langsung, ijab kabulnya, barangnya diterima, uangnya dikasihkan juga, itu bisa ya. Nah, itu adalah sesuatu atau bentuk negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan, termasuk kesepakatan waktu, kesepakatan harga, kesepakatan materi, misalkan kesepakatan untuk hal-hal yang ke masa depan lah, dalam arti yang akan kita lakukan misalkan, termasuk teman-teman kalau punya maaf tanda kutip ini di luar session punya pacar misalkan, itu ada kesepakatan kan di situ, dimana kalau kita serius tapi kalau kita setelah sama-sama lulus kuliah atau udah pada kerja, nah itu adalah negosiasi ya. Salah satu bentuk negosiasi itu macam-macam. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Silakan. Nah, kita diskusi aja, diskusi. Silakan, ada yang ditanyakan sebelum ke slide berikutnya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut di slide berikutnya. Ini tentang tiga triangle ya dalam bentuk negosiasi. Yang pertama ada yang dikatakan heart. Heart ini kan hati. Jadi intinya karakter atau apa yang ada dalam hati kita yang menjadi dasar dalam melakukan negosiasi. Jadi maksudnya dari perkataan ini bahwa negosiasi itu harus memakai hati, jangan memakai emosional. Karena apa? Karena kalau dengan hati pasti kita tidak merasa tidak dirugikan, tapi ikhlas, gitu ya. Itu adalah bentuk atau dengan hati.
Yang kedua ada dengan hedge atau metode atau teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi. Jadi ada tekniknya negosiasi. Ya tekniknya macam-macam. Mungkin nanti akan di slide berikutnya untuk menerangkan bagaimana sih tekniknya ya supaya negosiasinya itu terjadi. Nah, itu adalah head bahwa atau metode atau teknik supaya apa? Supaya terjadilah negosiasi atau adanya kesepakatan. Kemudian yang ketiga ada yang dikatakan hand. Hand di sini anggapannya tangan ya. Tangan ini bahwa bukan pakai tangan, tapi kebiasaan-kebiasaan dan perilaku dalam melakukan negosiasi yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju keunggulan atau keahlian dalam bernegosiasi. Maksudnya, kalau teman-teman udah bisa melakukan negosiator atau apa ya, istilahnya kalau ada orang yang berselisih itu diselesaikan dengan seorang negosiator, itu menunjukkan bahwa dia itu udah punya keunggulan gitu loh. Sudah punya keahlian dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara-cara dan metode yang dia pakai. Jadi kalau teman-teman pengen dikategorikan sebagai negosiator yang baik, yaitu ada di belakang nanti, yaitu bahwa harus memakai metode dan teknik, harus memakai hati, dan juga itu akan menunjukkan bahwa teman-teman adalah punya keahlian atau keunggulan dalam hal menyelesaikan suatu masalah. Itu seorang negosiator. Makanya seorang negosiator ini harus menggunakan teknik dan metode supaya orang, mungkin di sini ada orang Sunda ya, airnya bening tapi ikannya dapat. Maksudnya ikan dapat tapi tidak mengganggu air itu jadi keruh gitu loh. Nah itu orang Sunda, kalau orang Sunda bilang laukna benang kaina kumaha ya, kaina airnya di dalam air itu supaya jangan terganggu tapi ikannya dapat gitu. Gimana caranya? Nah itu adalah salah satu contoh sederhana adalah negosiasi atau negosiator. Ini ada 3 ya, ada head, ada head, dan hand. Ada metode, ada hati, atau ada pengalaman-pengalaman lah. Ya. Kemudian ada prinsip negosiasi di sini. Kalau kita bicara prinsip berarti otomatis harus ada sama dengan prinsip-prinsip ekonomi. Ya, berarti yang pertama saya di sini kenapa pakai Tori biar teman-teman biar mempermudah untuk mengingat. Tori di sini yang pertama adalah trust. Ya. Trust di sini adalah percaya, kepercayaan. Jadi kalau dalam negosiasi harus ada saling kepercayaan, saling percaya antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya kita melakukan negosiasi tentang jual beli atau tentang transaksi jual beli. Itu harus ada kepercayaan antara si penjual dengan si pembeli. Kalau salah satunya ada yang tidak percaya, itu tidak akan mungkin terjadi negosiasi atau belum dikategorikan itu satu prinsip negosiasi. Ya, jadi harus percaya. Kalau tidak percaya ya pasti tidak akan terjadi negosiasi. Karena tadi supaya apa percaya? Supaya salah satu sama lainnya tidak merasa dirugikan atau tidak merasa disalahkan. Kemudian yang kedua, itu openness ya, atau keterbukaan. Jadi kalau teman-teman kalau bernegosiasi sama teman yang lain harus saling terbuka. Misalnya tadi si A mau menjual HP sama si B. Itu si A itu yang menjual itu harus terbuka.
kondisi barang yang dijual, karena kan itu termasuk barang second ya, bukan barang baru. Kalau barang baru kan udah disegel, nggak bisa dilihat ini itunya. Kalau barang yang second, otomatis kan harus diceritakan kronologis barang tersebut. Misalnya gini, ini saya mau menjual handphone, karena tadi saya lagi butuh uang nih buat bantu adik, kasihan adik saya buat SPP misalnya. Mau dijual berapa? Kata si B, 1 juta, kata si A. Tapi nah, si B bilang handphonenya masih bagus enggak? Nah, si A itu harus bilang handphone ini sebetulnya masih bagus, cuman pernah jatuh, jadi ada gores-gores sedikit. Tapi kan itu tidak masalah, yang penting kan masih bisa dipakai, nilai pakainya masih ada kegores sedikit. Nah, itu aja sih kelemahannya. Nah, itu adalah contoh keterbukaan dalam hal melakukan negosiasi, harus ada keterbukaan. Termasuk yang mau beli, keterbukaan. Sebetulnya saya mau beli, cuman uang saya masih ngendap nih di orang, adanya nanti 2 hari yang akan datang. Gimana? Boleh enggak atau mau enggak gitu. Jangan sampai begini, saya akan beli, uangnya sore. Ternyata pas sudah dikasihkan barangnya, sorenya delay, nggak bayar. Katanya alasannya ini. Jadi itu adanya ketidakterbukaan dari si pembeli. Tapi kalau terbuka buat si A, oh ya udahlah nggak apa-apa, misalnya uangnya nanti 2 hari yang akan, tapi pasti ya, karena adik saya itu bayar uang sekolah atau SPP-nya itu 3 hari kemudian, jadi masih ada waktu tuh, kalau 2 hari bayar berarti masih bisa bayar. Nah, itu ada keterbukaan, openness, jadi tidak saling ada yang dirugikan. Tapi kalau yang satunya ditutupi, misalkan ini barangnya bagus nggak? Bagus. Ini pokoknya kalau dipakai ini batunya kuat deh sampai 5 jam misalkan. Padahal sebetulnya baterainya udah tekor, 1 jam udah harus dicas misalkan. Tapi si A bilang begitu, tidak terbuka karena takut tidak dibeli atau strategi marketing lah gitu. Cuma strategi marketingnya yang salah ya, jadi harus terbuka. Jangan sampai nanti pas si B udah beli, datang di rumah ternyata baru 1 jam udah habis baterainya handphonenya, berarti kan si A ngebohongin, tidak terbuka. Coba kalau teman atau si A nya terbuka, misalkan handphone saya ini masih bagus, cuman jujur ya udah agak tekor, jadi kalau dipakai 1 jam itu biasanya udah habis, gimana, mau nggak? Nah, itu kan keterbukaan namanya ya. Oke, yang ketiga ada R atau mulai Tor. Ini adanya responsibility, saling bertanggung jawab. Ya, tadi kaitannya dengan yang dinegosiasikan. Itu salah satu prinsip ya, harus tanggung jawab. Si A harus tanggung jawab dengan barang yang dijualnya, kondisinya, keadaannya. Si B harus tanggung jawab dengan kondisi si B-nya sebagai pembeli. Kalau janji 2 hari ya 2 hari, karena barangnya udah dikasihkan gitu. Nah, itu adanya saling bertanggung jawab ke dua belah pihak, yang A dan si B ya. Kemudian yang terakhir ada I atau Tori, I atau interdependensi, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Itu adalah prinsip ya. Salah satu contoh misalnya terjadi adanya negosiasi karena ada konflik di jalan ya. Si A yang merasa motornya diparkir di pinggir jalan keserempet sama si B, itu akan memperbaiki dengan menunggu tanggung jawab dari si B yang nyerempet, karena dia merasa benar, karena dia tidak
tidak dalam kondisi berjalan motornya. Jadi yang nyerempet yang salah. Kenapa bisa menyerempet? Nah, itu adanya saling ketergantungan. Ya. Si B merasa karena si A ini parkirnya agak tengah, merasa jangan disalahkan saya semua dong. Kamu juga kan salah. Makanya adanya negosiasi, ya udah saya ganti tapi hanya separuhnya 50%-nya 5% kamu bayar sendiri. Nah, itu adalah negosiasi, adanya saling ketergantungan. Kalau si A nggak mungkin dan nggak mau dia merevisi atau memperbaiki motornya dengan biaya dia semua, tidak mau karena yang nyerempet si B. Nah, itu ada saling ketergantungan kedua belah pihak. Ya, jadi itu adalah prinsip-prinsip negosiasi. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, kalau salah satu tidak ada, bisa enggak? Ya, saya bilang tidak bisa. Contoh sederhana. Kita kalau T atau saling percaya tidak ada. Adanya ori, adanya keterbukaan, adanya tanggung jawab, adanya ketergantungan, tapi dia tidak percaya. Karena dia udah punya pengalaman, pernah dibohongin, ya tidak akan terjadi negosiasi. Ya. Atau kita misalkan yang tidak adanya, oh, yang percayanya ada, responsible-nya ada, independensinya ada, tapi tidak terbuka, itu juga tidak akan terjadi. Karena apa? Suatu saat merasa si salah satu akan ada muncul merasa dibohongin karena tidak terbuka. Ya, itu akan ada kaitan dengan kepercayaan. Begitu juga di R, tidak bertanggung jawab. Misalnya teman-teman kan kalau teman-teman beli barang elektronik di toko misalkan, suka ada yang namanya garansi. Nah, itu garansi ini adalah salah satu contoh negosiasi untuk saling bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan teman-teman beli handphone, ini garansinya 1 bulan ya Mas, gitu. Jadi dalam waktu 1 bulan kalau memang ada masalah dengan handphone itu, kita bisa klaim, bisa klaim ke ininya, komplain ke tokonya atau ke counternya. Dengan catatan kerusakan yang dibawa dari barang itu, bukan kerusakan karena lalai orang yang punyanya. Misalnya Juman ini beli handphone, datang di rumah baru 1 hari handphonenya jatuh dari kantongnya, kegiles lah sama motor. Nah, itu mah adalah kelalaian dari yang punya handphone, itu tidak bisa klaim. Ya, itu adanya saling tanggung jawab. Jadi kalau misalkan si R itu nggak ada, itu tidak akan terjadi negosiasi pasti, karena yang membeli pasti minta garansi. Kira-kira ini kalau barang udah handphone yang udah dibeli, kira-kira kalau tiba-tiba datang di rumah nggak nyala gimana nih? Nah, itu ada bisa komplain. Biasanya ada garansi lah. Kalau barang-barang yang belinya di supermarket itu biasanya garansi 1 tahun atau garansi toko, garansi pabrik kan suka gitu ya. Kalau di handphone. Nah, itu adalah salah satu contoh negosiasi dengan tidak tatap muka. Adanya tanggung jawab dari penjual barang itu sendiri, baik itu toko maupun pabrik. Termasuk ada juga negosiasi atau prinsip garansi dalam hal angkutan umum misalnya. Mungkin teman pernah lihat kalau di bis suka ada, apabila supir ini ugal-ugalan, tolong hubungi nomor atau SMS ke nomor ini. Nah, itu salah satu bentuk negosiasi atau masuk ke prinsip negosiasi, tapi ke tanggung jawab. Soalnya ada kalanya masyarakat itu merasa dirugikan dengan adanya bis yang ngebut-ngebutan di jalur yang banyak atau di jalur yang ada sekolahnya, misalkan area sekolah. Makanya kalau di depan
sekolah SD atau minimal SD lah, itu suka dikasih cat warna merah, itu maksudnya itu area sekolah, jadi mobil yang melintas itu harus pelan-pelan, itu banyak anak sekolah. Nah, itu salah satu bentuk responsibel, tanggung jawab. Nah, kalau tidak ada, ya negosiasinya tidak akan berjalan dengan sempurna gitu ya. Termasuk yang tidak ada misalkan interdepensi, itu ketergantungan, itu juga sama. Si A nungguin aja, kok ini si B katanya mau tanggung jawab untuk memperbaiki motor saya, servis motor saya, kok nggak datang-datang ya. Nah, itu kan larinya ke kepercayaan. Jadi kalau tidak ada itu ya nanti negosiasinya bisa batal. Mungkin si A kalau misalkan dapat udah ada negosiasi sama si B, oke saya akan tanggung jawab, tapi nunggu ya nanti sore saya balik lagi karena saya nggak mau uang. Otomatis si A minta jaminan, mana KTP misalkan buat jaminan. Nah, kalau seandainya nanti tadi sore sampai sehari 2 hari nggak datang lagi, si A bisa melaporkan sama pihak kepolisian dengan KTP itu bahwa si B sudah lalai dengan negosiasi tanggung jawabnya karena nyerempet motor saya misalnya. Itu bisa diadukan ke kepolisian. Yaitu salah satu bentuk dari prinsip negosiasi. Jadi ada TORI, trust, openness, responsible, dan interdependensi. Silakan, ada yang ditanyakan, didiskusikan. Sampai jam berapa Pak In untuk ikut bergabung sama teman-teman? Sampai jam 11.20, Pak. 11.20. Sepakat 11.20 atau mau jam 11 aja? Terserah. Tergantung pasar kalau saya. Bahas aja, Pak. Nah, 11 siap. Haha. Ya, Pak, gak apa-apa. Ya, Pak. Ya kan Halo, Pak. kalau saya ini kan termasuk orang ekonomi, jadi apa-apa juga tergantung pasar ya. Kalau pasarnya minta jam 11 ya jam 11. Kalau dalam arti gini, saya hanya penjual. Kalau jam 11 masih jual aja, jam 12 orang-orang udah nggak ada gitu. Tergantung pasar. Itu Ini juga termasuk negosiasi ya Pak ya? iyalah, itu negosiasi dengan waktu, negosiasi sama waktu. Ya, boleh sampai jam 11, masih ada waktu berapa menit nih, masih lama lah, setengah jam. Silakan, ada yang ditanyakan? Apa sih, Pak, yang menyebabkan negosiasi itu banyaknya konflik ini nih, apa tuh banyaknya yang berdebat menggunakan emosi gitu, kebanyakan itu cuma lihat untuk negosiasi. Ya. Kebanyakan. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu kenapa sih negosiasi itu kebanyakan diwarnai dengan amarah atau apa, Emosi. ya, Cari emosi. bagus, pertanyaan yang bagus. Dari siapa ini? Jumar, Pak. Mas Jumat. Jadi tujuan dari kita balik lagi ke prinsip atau ke pengertian bahwa target sasaran negosiasi di sini adalah adanya suatu kesepakatan. Kesepakatan di sini otomatis kan adanya saling menerima satu dengan yang lain, itu baru sepakat. Nah, kalau misalnya yang kita negosiasikan ini bukan karena perbedaan pendapat, itu buat apa dinegosiasikan lagi? Ya, jadi kalau udah sama, misalkan Jumar menjual barang tadi menjual handphone sama si A misalkan. Nih saya jual handphone. Ya udah saya beli. Nah, itu kan udah sepakat. Nggak usah ada negosiasi. Nah, yang disebut dengan negosiasi itu tadi kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kebanyakan kenapa tadi yang Jumar tanya, kebanyakan negosiasi ini kok adanya konflik atau
pertentangan satu dengan yang lainnya. Itu selalu digunakan negosiasi. Ya, itu jelas. Karena apa? Karena kalau tidak dilakukan negosiasi, itu si konflik itu tidak akan selesai. Ya. Makanya kalau teman-teman suka lihat berita, ada tawuran antara kalau dulu STM ya, SMK 1 Serang dengan SMK 3 misalkan. Ada tawuran, berbeda pendapat, itu berselisih, ada konflik kan. Itu perlu adanya negosiasi, diambillah pentolannya, misalnya ketua OSIS SMA 1-nya dipanggil atau guru BP-nya dipanggil, dikumpulkan misalkan di suatu tempat yang sifatnya netral, mungkin di kepolisian, mungkin di pengadilan, mungkin di kecamatan, kelurahan yang kira-kira ada aparatnya lah untuk menyelesaikan atau untuk menegosiasikan. Nah, dipanggillah kedua belah pihak, tapi tidak semuanya rombongan. Pentolannya aja yang berpengaruh lah bahasanya. Nanti di situ antara pentolan SMA 1 dengan orang yang berpengaruh di SMA 3 itu dikumpulkan, ditengahi sama Palurah misalnya. Nah, Palurah ini adalah sebagai negosiator untuk mengadakan negosiasi antara yang pentolan, nah, anggap aja itu pentolan, atau mungkin orang SMA 1 dengan SMK 1 dengan SMK 3. Dipanggillah itu dimusyawarahkan. Kenapa nih? Ada apa nih? Kenapa bisa berselisih? Nah, misalnya perselisihannya gara-gara olahraga tidak terima dengan kata-kata kasar dari sekolahnya SMK 3, biasanya kan begitu. Kalau ada pertandingan olahraga Rektor Cup misalkan, itu ada, atau kepala sekolah atau wali kota Cup, ternyata supporter dari SMK 3 itu mengeluarkan kata-kata yang kasar buat sekolah SMA 1. SMA 1 nggak terima. Nah, akhirnya ditengahin tuh sama Pak Lurah atau kepala desa atau kecamatan atau polisi. Gimana? Ya udah, negosiasinya gimana? Ya udah, itu yang mengeluarkan kata-kata kasar, tolong minta maaf sama SMK yang dituju. Supaya apa? Supaya tidak tersinggung. Nah, itu adalah negosiasi dengan melakukan pihak ketiga. Kalau tidak ada pihak ketiga, itu tidak mungkin terjadi negosiasi, karena tadi pasti yang ada malah tambah ribut antara si SMK 1 dengan SMK 3, karena SMK 1 merasa dihina sama SMK 3 dengan kata-kata kasar. SMK 3 ya nggak terima juga karena itu haknya dia. Nah, itu kan. Jadi yang dari situ kita bisa simpulkan bahwa kebanyakan orang yang bernegosiasi itu lebih banyak condong ke hal-hal yang bersifat berbau konflik. Ya. Karena tadi dalam konflik ini adanya ketidaksepakatan, adanya saling tidak satu dengan yang lain, tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak diterima atau tidak terima dengan perkataan, dengan harga, dengan apa. Makanya diadakanlah negosiasi. Ya. Jadi lebih condongnya bahwa negosiasi di sini ya pasti negosiasi dalam hal yang konflik, ketidakcocokan, ketidaksepakatan, ketidaksepahaman. Gitu. Kalau sudah paham, udah damai-damai lagi, ya ngapain ada negosiasi? Nggak usah ya. Negosiasi di sini karena adanya konflik atau ketidaksepahaman antara satu dengan yang lain. Nah, negosiasi di sini banyak contohnya, negosiasi dalam transaksi,
negosiasi dalam bentuk waktu tadi, masalah MK, ada negosiasi karena konflik. Jadi bisa dikategorikan negosiasi dalam bentuk jual beli transaksi juga banyak. Cuman mungkin teman-teman lebih banyak melihat negosiasi ini dalam hal yang konflik, ada perselisihan, adanya kecurian, adanya kesalahpahaman antara satu dengan yang lain gara-gara rebutan pacar misalnya. Nah itu ada negosiasi. Itu Mas Jumar, kira-kira gimana? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Silakan, ada yang lain yang akan ditanyakan. Diskusi aja. Ada yang di screenshot boleh. Boleh nanya lagi nggak, Pak? Oh, boleh. Silakan. Ini, Pak, yang membedakan antara negosiasi ada orang ketiga, pihak ketiga dan negosiasi tanpa pihak ketiga, itu bedanya kayak gimana, Pak? Nah, siapa nih? Jumar lagi? Iya, Pak, Jumar lagi. Jadi gini, kalau negosiasi pihak ketiga biasanya lebih condong ke negosiasi dalam hal konflik. Karena apa? Karena kalau penengah, negosiator namanya. Karena kalau tidak ada pihak ketiga itu tidak akan selesai. Salah satu pihak merasa benar, satu pihak merasa benar. Kok saya benar kok? Oh, ini hak saya kok. Mau ngomong ini itu juga mulut-mulut saya, emang mulut-mulut lu misalnya. Yang dikatain kasar, loh saya nggak terima dong katanya. Kamu ngomong begitu, ini kan SMA alma mater saya, kenapa diomongin begitu? Nah itu tidak akan terjadi penyelesaian kalau tidak pakai pihak ketiga. Jadi itu harus pakai negosiator atau pihak ketiga. Lebih condong ke hal-hal yang berbau konflik atau ketidaksepahaman. Dalam konflik adanya ancaman. Tapi kalau negosiasi tidak memakai pihak ketiga, itu biasanya jual beli. Nah, jual beli juga ada sih pihak ketiga. Sebagai calo lah bahasanya. Misalnya Jumar, ada temannya Jumar itu mau ngejual laptop harga 5 juta. Jumar jual tuh laptop itu sama yang jualan Padang itu biasanya banyak duitnya itu. Mas Padang misalnya. Ini beli laptop teman saya harganya 6 juta. Mau enggak? Nah, itu ada negosiasi sama pihak ketiga. Ada juga. Tapi lebih banyaknya kalau negosiasi ini untuk yang jual beli itu biasanya tidak pakai pihak ketiga. Karena apa? Karena kalau jual beli pakai pihak ketiga otomatis harga akan lebih tinggi. Ya, makanya teman-teman pernah lihat nggak kalau misalkan ada rumah ini dijual tanpa perantara. Nah, itu maksudnya itu transaksinya cukup sama orang yang mau beli dan sama orang yang mempunyai rumah. Kalau ada perantara, otomatis kan perantara harus dikasih uang. Ya, gitu maksudnya. Jadi kalau yang pakai pihak ketiga itu lebih condong ke negosiasi yang konflik, yang ada perselisihan antara satu dengan yang lain. Ya. Itu biasanya. Tapi kalau di negosiasi dalam jual beli atau transaksi barang bisa dikatakan negosiasi hanya orang yang bersangkutan tanpa orang ketiga, atau mungkin ada juga yang pakai orang ketiga sebagai calo. Ya, misalnya tadi saya mau ngejual motor nih, tapi saya orangnya malu gitu ya ngejualin karena tidak punya teman-teman yang berkaitan dengan motor. Tolong sih jualin motor saya, nanti kamu dapat fee sekian persen. Nah itu berarti kan transaksi memakai pihak ketiga. Tapi biasanya lebih banyak untuk transaksi itu antara orang tersebut dengan orang yang mau beli. Nah termasuk misalkan negosiasi Pak Indah, sekarang negosiasi sama teman-teman masalah waktu. Itu kan langsung, tidak ada pihak ketiga. Tidak ada ketua jurusan yang nengahin, nggak mungkin, itu nggak usah, karena ini hak
prerogatif dari dosennya, hak dosen dengan hak si mahasiswa. Nah, itu contoh yang sederhana begitu Mas Jumar. Jadi perbedaannya tadi bisa dijelaskan, diutarakan dengan bentuk contoh. Jadi kalau nanti ada UAS atau UTS soalnya, coba sebutkan perbedaan antara negosiasi yang memakai orang ketiga dengan tidak memakai orang ketiga apa. Nah, teman-teman bisa lihat atau dengan cara tadi contohnya, bahwa kalau yang ketiga itu harus sebagai negosiator karena ada perselisihan, itu wajib memakai pihak ketiga. Atau kalau yang jual beli cukup pihak antara pembeli dan penjual saja, karena tadi alasannya kalau pakai pihak ketiga otomatis ada high cost atau cost-nya akan tinggi, biaya akan tinggi, otomatis kan kita harus memberi fee sama dia yang ngejualin, karena yang capek dia jualin laptop kita, handphone kita gitu. Silakan, ada yang lain yang ditanyakan? Monggo, nggak apa-apa, bertanya aja. Dari Jumar cukup, Pak. Jumar cukup. Jadi gitu ya Mas Jumar. Yang lain ada nggak yang masih ngeganjel atau masih pengen ditanyakan? Silakan. Selagi masih kita masih bisa berjumpa di dunia maya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Siapa nih? Sebutkan Febri, namanya. Pak. Febri, Pak, saya. Ya. Saya kan dulu pernah ini, Pak, jual handphone gitu, Pak, di COD-an gitu, Pak, COD-an forum Facebook gitu. Nah, Terus kan HP saya minus, Pak, nggak bisa pakai kartu micro SD. Tapi dia aja nggak nanya, Pak, nggak nanya ini bisa nggak gitu. Ya udah gitu. Berarti bohong. Harusnya Anda memberi keterangan Itu dong, Prof. kamunya Nah, Febri. kamunya Kan aja. enggak dong. Kan dia Terus? nggak bertanya, Pak. Kan di zaman terus? sekarang juga. Anda harus mengasih keterangan lah. Terus Kan nggak bertanya. pertanyaannya apa? Febri, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apakah itu boleh, Pak, gitu, Pak? Kan tapi Enggak boleh lah. kan di zaman sekarang juga kartu micro SD Yang- udah nggak relevan. Woi, diam lu, ge. Woi. Yang dimaksud Febri itu negosiasinya itu ini apa sih, sama-sama menguntungkan apa enggak gitu. Ya, rugi Ada yang lah dirugikan apa tidak, itu maksudnya. Tapi dianya nggak ada komplain sih. Jadi Oke. Nah, berarti sama menguntungkan berarti. Berarti Anda bohong. Enggak lah, enggak salah. Suruh Jadi siapa nggak gini. nanya. Jadi Tuh. gini. Ya kan harus ada keterangan. Betul. Sebentar. Jadi gini, kita harus melihat dari dua sisi. Dari sisi bisnis dengan dari sisi non bisnis. Ya. Kita bicara satu sisi dulu. Kalau kita bicara dari bisnis itu sah-sah aja, karena si Febri ini misalkan ngejual barang ke si B, ya COD-an, dan si B itu sampai titik ini misalkan setelah di 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu tidak ada komplain, berarti si B menerima. Itu dari sisi bisnis sah-sah aja, karena itu adalah bentuk strategi bisnis ya. Gitu. Tapi kita tidak membohongi, kita apa adanya. Dalam arti gini, ini handphone, saya ngejual handphone ya kondisinya bagus, misalkan kamu mau enggak? Nah, itu bisnis ya. Tapi kalau dari sisi yang lain, dari sisi kita sebagai penjual yang baik, dan kalau kita kaitkan dengan agama lah gitu ya, itu sama dengan Febri ini Penipu. bukan dikatakan penipu ya, karena tadi juga pengakuan Febri juga itu dia juga tidak bertanya dan tidak melakukan komplain. Tapi kalau dari sisi yang agama itu sebaiknya sebelum kita ngejual itu kita ceritakan. Nah, ini adalah ada handphone saya, cuman tadi ada tidak bisa memakai ini. Gimana? Nah, itu kalau dari sisi agama ya. Jadi kita tidak merasa tidak dihantui aja dengan itu, walaupun memang si pembeli juga tidak komplain. Ya, tidak komplain bukan berarti tidak komplain di sini, bisa jadi dia mau komplain juga udah kelamaan, bisa jadi mau komplain juga udahlah nggak apa-apa saya ikhlas aja, bisa jadi gitu ya. Cuman
pasti sekian persennya dia akan bertanya, kok ini nggak bisa pakai ini gitu. Cuman dia tidak bisa atau tidak mau melakukan klaim atau komplain sama Febri misalkan. Jadi ada dua sisi, tergantung kita mau lihat kacamata dari yang kacamata mana. Tapi menurut hemat Pak In, sebaiknya ke depannya itu yang sudah mas sudah berlalu, ke depannya itu kalau kita mau menjual sesuatu itu kita terangkan apa adanya kelemahan dan kelebihan dan kelemahan barang yang kita jual. Ya. Dengan cara begitu bisa jadi ada dua kemungkinan. Orang itu jadi membeli atau orang itu malah senang dengan cara membeli karena udah dikasih tahu sebelumnya. Itu memang resiko. Larinya ke risiko. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada risiko. Apakah risiko itu baik dan buruk, risiko itu besar dan kecil, itu tergantung dari apa yang kita negosiasikan. Misalnya contoh sederhana nih, Pebi nih, balik lagi ke belakang. Nih, Mas Jumar, misalkan saya menjual handphone nih, harganya 1 juta nih, cuman tadi nggak bisa gini, 1 juta nih, gimana kamu beli nggak? Gitu. Cuman bilang, oh masih bagus ya, bagus. Harganya berapa? 1 juta. Udah beli aja 9,5 deh, kata Febri, turun 9,5 aja deh. Ya udah saya beli ya. Nah terus akhirnya Febri ngomong lagi, cuman nggak bisa nih, ininya apa tadi kekurangannya tuh disebutkan tuh kekurangan itu gimana? Ya udah nggak apa-apa, lagian saya nggak perlu itu kok, jadi beli. Nah itu adalah keterbukaan yang akan mendapatkan nilai positif, berarti tidak risikonya kecil. Tapi ada juga risikonya besar. Setelah kita ceritakan atau yang tadinya udah oke dengan harga sekian, kita sebutkan ini nggak bisa nih, gimana? Oh nggak bisa lah, nggak jadi kalau gitu, saya justru perlu itunya. Nah itu bisa adalah risiko ketidakjadian untuk pembeli, itu risiko ya. Jadi menurut Pak ini kita walaupun kita terbuka, tapi kita mesti ada yang namanya strategi marketing ya. Kalau kita menawarkan ini strategi marketing ya. Nah, kalau misalkan kita contoh sederhana, kita menawarkan barang, oke, kita jual nih barangnya, mungkin ada beberapa kekurangan, tapi itu tidak prinsip kekurangannya, gimana mau beli enggak? Nah, kalau misalkan oke lah beli nggak apa-apa, cuman ada kekurangan ini sedikit lah, tapi itu nggak ngaruh kok, nggak ngaruh ke komunikasi untuk di handphone misalnya. Nah itu jadi kita bagusnya begitu, biar tidak ada ganjalan dari si yang beli. Kalau kita bicara dengan sisi agama ya, karena kalau orang yang membeli barang kita tapi dia di belakangnya menggerutu, walaupun secara langsung face to face ketemu tidak ada masalah, tapi dia masih menggerutu, itu dosa buat kita. Nah itu kalau kita lihat dari sisi agama. Tapi kalau lihat dari sisi ekonomi atau marketing, ya itu sah-sah aja. Itu strategi marketing. Kalau orangnya juga nggak komplain, nah itu. Jadi di sini tanda kutip bukan berarti antara ada penipuan dan tidak penipuan, itu ada dua sisi itu sebetulnya. Ya, apalagi tadi yang Mas Febri bilang, orang sampai sekarang orangnya nggak komplain, berarti dia menerima dengan kekurangan itu. Ya, itu bisa dikategorikan negosiasi juga, ya karena itu udah terjadi transaksi dan tidak ada komplain dari satu orang ke orang lainnya. Gitu, silakan ada yang lain. Oke, terima kasih Pak. Iya, siap. Masih ada 15 menit untuk menuju jam 11. Silakan. Ada yang ditanyakan dulu? Teman-teman, ini ada berapa orang yang hadir? Saya absen dulu ya, takut lupa.
Ini ada chat apa nih? Chat apa nih? Pak, maaf kalau di akhir Zoom ada absensi atau foto bareng lagi, saya izin lagi di jalan. Oh, oke, siap. Nah, ini saya coba absen di sini. Mana ya? Absen ada Rapli, ada Jumar, ada Ilham. Ini kita absen di SSO, sorry, di apa ini? Kalau di Lembaga. Hadir Pak. Ya belum, nanti. Si Kado. Soalnya kalau saya kan ngajar di Setiami Jakarta juga. Kalau Setiami SSO namanya. Nah, ini dosen. Oke. Nah, perkuliahan, absensi. Ini hari apa nih? Hari Kamis kan? Kamis Pak. Kamis Pak. Ya, Kamis. ya pertemuan yang ketiga ya. Oke, ini Abdan, ada Abdan? Hadir Pak. Abdan. Hadir. Ya, Sakir, Abdul Latif. Ahmad Radimas. Hadir. Agung Gumilar. Hadir Pak, hadir. Hadir. Alfian Hidayat. Hadir Pak, hadir. Hadir. Andika. Andika Ferdiansah. Wah, nggak ada ya. Kemudian Andreas. Hadir Pak, hadir. Andreas hadir. Chandra. Hadir Chandra. Pak. Hadir. Ini yang ponakannya Bu Ella bukan? Hadir Pak. Ponakan Bu Ella ya? Bukan. Bukan Pak. Yang Kemal kayaknya Kemal, Pak. Oh, Bukan. Kemal ya. Oh. Dapat. Hadir, hadir, hadir. Hadir. Pais. Pais ada? Tidak ada. Febri tadi yang nanya itu ya. Lain kali ngejual nggak apa-apa. Lebih baik terbuka daripada ini ya. Ya, Terbuka Pep, terbuka. Jangan tutup. Iya pas Febri Pak. Kalau Ya. gitu nanti nggak jadi dibeli dong. Cituk Febri Cituk. Langsung diblokir Pak WA-nya Pak. Biasa Pak itu Pak. Kotak Cina. Ya, udah. Wis. Firmansyah ada? Hadir Pak, hadir. Hadir. Pijar. Hadir Pak. Herian. Hadir Pak. Ihsanuddin. Hadir Pak. Umar. Hadir Pak. Kemal Pahesa. Kemal ada? Ini Kemal nggak ada, Jumar? Kemal, wah tidur ya. Nah, tapi ada dia? Nggak ada, Pak. Mana? Nggak ada ya? Nggak ada. Di ini ada nggak? Di link ini. Di Zoom. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak Oke. ada. Muhammad Agung. Muhammad Agung. 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 Ada Pak, lagi di jalan Pak. Oh, Gong. ada. Gong. Muhammad Opa. Ada Pak, hadir. Hadir. Muhammad Effendi. Hadir Pak, ada Pak. Hadir. Muhammad Rofiudin. Ada Pak itu. Ada Rofiudin. Muhammad Ardiansyah. Hadir. Muhammad Barun. Muhammad Barun ada? Diliatin Jumar di Zoom ada nggak? Nggak ada Pak, Barun. Barun nggak ada. Nggak ada. Muhammad Fajar. Ada di Barun. Mana? Ada di Zoom. Oh ya ada Pak. Nah, Ada Muhammad Barun. Muhammad Fajar ada? Ada. Nah, Muhammad Irfan Ada. ada. Rafli Sidik. Ada. Nah, Rodi Al Kausar. Ada Pak. Nah, Jul Hakti. Ada Pak, ada. Ada. Mana? Yang Oh rambutnya ada. yang rambutnya panjang siapa? Oh ya, pendek. Febri Pak, Febri Pak. Febri Pak, panjang Pak. Oh, Febri ya. Febri. Ya, ya, ya.
Yang Ada jual 3. HP bodong tadi, Pak. Bukan, yang Biasa, itu. Bro. Yang Sulastri, mana? Agung Agung gitu, berarti Agung Agung. itu Agung berarti itu. Agung gitu. Panjang ada 2, Pak. Agung ada nggak sih? Ada Pak tadi Ada. di jalan, Ada. Pak. Lagi Oh, di di jalan. jalan. Tapi Oke. masih mending daripada beli HP ke Bekasi ya. Beli laptop. Berarti yang nggak hadir di sini 1, 2, 3. Siapa itu, Pak? Hah? Siapa? 3 orang ya. Jumlahnya ada 28 orang. Ada 30 30 semuanya. 30. 30, Pak. Kayaknya ada Pak. yang belum divalidasi, Pak. Oh, yang 2 orang belum. Berarti ini hanya 1, 2, 3. Oke, di sini akan ini akan disimpan. Nggak ada ya yang 3 orang ini ya. Siapa? Diulang Iya. lagi. Kemal, kemudian Pais. Pais ada itu, Pak, di Zoom-nya, Pak. Oh, di Zoom-nya ada. Ada tadi. Ada itu di Zoom-nya, Pak. Ya udah. Ada di Zoom-nya, Pak. Andika. Berarti cuma 2 yang nggak ada. Dika enggak sih? Dika ada kayak tadi. Ke enggak. Andika Enggak nggak ada Dika mah. Nggak ada ya. Oke. Berarti 2 orang yang nggak masuk. Ini disimpan. Nah, ini simpan. Nah, udah masuk. Berarti tinggal pertemuan keempat. Ini ada 8 menit lagi. Silakan ada yang ditanyakan. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut di berikutnya. Nih. Nah, ini ada syarat-syarat menjadi seorang negosiator yang baik. Nah, ini mungkin slide terakhir untuk hari ini. Yang pertama, terpercaya atau kredibel. Jadi, bersumber pada sikap formal atau informal yang menyenangkan dan luas. Nah, ini jadi kalau teman-teman pengen menjadi seorang negosiator, itu harus luas ya. Harus luas ini maksudnya memakai bahasa dengan yang enak, yang diterima kedua belah pihak, supaya kedua belah pihak ini cepat perselisihannya cepat selesai. Yang kedua, percaya diri atau self confident diperoleh melalui pengalaman dan pergaulan yang luas, kepribadian yang baik, kuat, emosi yang stabil, dan pengalaman pribadi. Nah, percaya diri di sini bisa dibentuk dengan berbagai cara. Misalnya, teman-teman selalu ikut webinar, berarti itu menunjukkan teman-teman ini mempunyai banyak pengalaman, informasi yang baru dari teman-teman yang lain di negara sebelah. Itu salah satu pergaulan yang luas ya, walaupun baru lewat Zoom ya, misalnya Web. ya. Ntar ini Zoom. yang lagi ini siapa? Abdul Latif dulu ya. Nah, yang berikutnya yaitu yang ketiga, ada menguasai substansi materi. Ya. Ini adalah salah satu syarat menjadi negosiator. Kalau materinya teman-teman belum mumpuni atau belum cukup, jangan jadikan negosiator karena nanti akan ada yang dirugikan. Baik dirugikan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Tapi kalau substansi materinya cukup, tahu semua ceritanya dari A sampai Z, kronologisnya, itu boleh jadi negosiator yang baik. Karena apalagi dibarengin dengan undang-undang, nah itu akan lebih memperkuat ya. Yang nantinya jumlah informasi yang diterima dikumpulkan termasuk. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman melihat sesuatu yang percekcokan antara kedua belah pihak,
kalau tidak tahu materinya, masalahnya jangan sekali-kali jadi negosiator, nanti akan merugikan. Tapi kalau teman-teman tahu ceritanya, kenapa si A ini kok berselisih sama si B, karena si A ini misalnya keadaan rumahnya atau di rumahnya sedang ada konflik sehingga dia tidak ikut UTS. Dia tahu ceritanya, jadi negosiator boleh, ya. Kemudian yang berikutnya menguasai teknik komunikasi. Nah, teknik komunikasi di sini teman-teman harus mempunyai kumpulan atau tata bahasa atau perbendaharaan kata yang baik supaya tidak deadlock atau tidak adanya keputusan yang akan mengunci akan menjadi ini diri sendiri dilema atau pada diri sendiri gitu ya. Jadi harus mempunyai teknik komunikasi yang baik. Jadi kalau teman-teman menyelesaikan suatu masalah orang-orang yang tidak berpendidikan, itu harus pakai bahasanya yang sesuai dengan mereka pahami. Ya, kayak misalkan teman-teman ada berselisih dengan orang, maaf ya, dengan orang yang tidak sekolahnya cuma sampai SD misalkan. Teman-teman merasa jadi seorang mahasiswa biar dikatakan hebat, pakai bahasa-bahasa yang ilmiah misalkan. Ya Bapak ini nggak ini orangnya nggak kredibel, Bapak ini orangnya ini, wah itu dia nggak ngerti. Jadi harus pakai teknik komunikasi yang baik. Pakailah bahasa-bahasa yang mereka mudah memahami. Ya, jadi pakai bahasa yang yang mereka untuk kelasnya mereka lah gitu. Tapi kalau yang berkonfliknya orang yang berpendidikan atau teman sendiri, ya boleh pakai bahasa-bahasa yang ilmiah karena pasti teman itu juga ngerti. Ya, jangan sampai salah satu contoh ada seorang kiai atau pendakwah atau khotib itu menyampaikan khotibnya atau dakwahnya itu pakai bahasa yang ilmiah yang orang-orang, sedangkan jemaahnya itu bukan dari kalangan orang terpelajar semua. Ada yang pendidikannya SD, SMP, ada yang mungkin yang nggak sekolah. Jadi mereka boro-boro mendengarkan karena dari bahasanya aja udah susah. Ya, misalkan contoh sederhana gini. Bapak, kita harus mempunyai validitas supaya kredibel. Nah, itu susah dimengerti sama orang yang nggak berpendidikan. Tapi kayak saya sekarang menerangkan pakai bahasa kredibel, confident atau triangle. Nah, itu karena pasti teman-teman paham. Ya, karena itu teman-teman berpendidikan. Apalagi tadi teman-teman selalu ikut webinar. Itu bagus kalau ada waktu karena pengalaman kita atau kayak kemarin Jumar ya, kemarin yang ditanya sama Prof Reja ya. Saya Pak. Nah, itu nggak apa-apa, kita perkenalkan. Iya Prof, saya perkenalkan Jumar dari Universitas Banten Jaya. Maksudnya saya itu walaupun saya di situ tidak menunjukkan kamera atau wajah atau kameranya, saya kan yang jadi host, jadi tahu semua ini dari mana. Makanya saya bilang, ini Prof, ada yang dari Unbaja. Biar apa? Biar Unbaja terkenal untuk di kalangan ASEAN gitu. Minimal di Jabodetabek lah, bahwa dari Unbaja juga. Bahkan kemarin ada yang dari Universitas Primagaha, salah satu dosen yang sama saya disuruh jadi pemateri. Kalau nggak salah itu tentang learning education apa gitu ya. Itu banyak dari Banten itu dari Unbaja kalau nggak salah ada lah Unbaja. Nah itu salah satu contoh
negosiator yang baik. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan sampai di sini? Waktunya udah hampir jam berapa nih? Di jam saya. Udah cukup, Pak. Persis jam 11:01. Nggak tahu kalau di jamnya teman-teman jam berapa. Sama, Pak. Ya Pak, lewat 1. Sama, Ya. Pak, WIB. WIB. Jadi gimana nih, kita sepakat sampai di sini? Sepakat. Hah? Sepakat. Sepakat. Sepakat, Pak. Oke, Boleh, Pak. sepakat. Ya.